Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang barudak. Alhamdulillah, mudah-mudahan orang sadayana dina kondisi sehat walafiat. Pada hari ini kembali kita akan mempelajari tentang pelajaran bahasa Sunda. Adapun pada hari ini adalah kita menginjak kepada pengajaran keempat, yaitu pelajaran keempat mengenai tentang globalisasi. Bisa dilihat di halaman 43 dan seterusnya. Nah, pada pengajaran keempat ini kita akan membaca mengenai teks deskripsi. Pada halaman 44 di situ ada membaca teks deskripsi dengan judul Teknologi dan Dunia Maya. Bapak akan membacakan terjemahannya. Silakan kalian melihat buku paketnya pada halaman 44. Teknologi dan dunia maya. Siapa yang tidak kenal dengan HP? Setiap hari kita pasti memainkan HP. Dari mulai menelpon, SMS, foto-fotoan, permainan, dan juga mencari informasi. Kalian tentu memiliki HP. Siapa yang tidak punya HP? Punya ya. HP itu adalah singkatan dari handphone atau telepon genggam. Telepon yang ukurannya kecil, bisa dipegang oleh tangan dan mudah dibawa kemana-mana saja. Sekarang HP itu isinya lebih lengkap. Bukan hanya untuk keperluan menelepon dan juga SMS saja, tetapi bisa memoto, merekam, mencari informasi, dan juga internetan. HP termasuk kepada bagian teknologi, informasi, dan juga komunikasi. Dengan adanya HP, dunia yang sebegitu leganya atau luasnya tidak terasa menjadi lebih sempit. Dulunya, dunia itu seperti tidak ada batasnya. Ini yang disebut dengan zaman atau masa globalisasi. Sekarang tempat yang jauh itu seperti terasa dekat, tetapi sebaliknya yang dekat juga bisa serasa menjadi jauh. Coba kalian perhatikan, ketika kita bermain HP itu menjadikan hubungan dengan teman semakin jauh. Contohnya seperti di samping ada teman kita yang sedang berdekatan, tetapi keduanya sama-sama bermain HP. Dua-duanya asik bermain HP masing-masing. Hubungan dengan sesama teman itu seperti jaraknya jauh, padahal sedang duduk bersamaan. Walaupun seperti itu, sebagai produk teknologi, HP itu sudah menjadi kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Pada zaman sekarang, kita tidak bisa lepas dari pengaruh teknologi. Oleh karena itu, kita harus mengetahui teknologi yang ada di sekitar kita. Semakin pesatnya kemajuan teknologi dan juga dunia maya, tentunya berbagai macam masalah bisa muncul yang mempengaruhi kehidupan kita, baik untuk kehidupan pribadi maupun untuk negara. Kita tidak bisa membendung masuknya pengaruh teknologi dan juga dunia maya. Oleh karena itu, kita harus benar-benar mengetahui dan bisa memanfaatkan teknologi dan dunia maya. Menurut ada peribahasa bahwa kita harus bisa beradaptasi dan mengikuti perkembangan zaman. Masalah yang datang berbarengan dengan teknologi dan juga dunia maya diantaranya adalah sifat individual semakin tumbuh, sifat ego semakin tumbuh, dan sifat gotong royong serta tolong menolong itu semakin berkurang. Dengan adanya teknologi, kita sering asik sendiri dengan permainan keduniaan, sehingga kita melupakan keakhiratan. Contohnya, ketika kita sedang asik bermain game di HP atau komputer, sampai terkadang kita melupakan waktu sholat. Generasi muda sebagai generasi penerus bangsa dan juga negara tentunya harus mengetahui teknologi, informasi, dan juga komunikasi.
Generasi muda harus bisa menguasai ilmu serta ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan bangsa dan juga negara. Bahkan bagusnya bahwa kemajuan teknologi itu bisa dimanfaatkan untuk agama sehingga keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat. Kemajuan zaman harus dibarengi dengan ketakwaan, harus bisa mengolah lingkungan dengan perkara yang baik serta meningkatkan silaturahmi supaya kokoh persatuan dan juga persaudaraan. Kalau kemampuan teknologi dan agama bisa dikuasai oleh generasi muda, tentu saja kita bakal bisa mengisi kehidupan dengan yang besar manfaatnya, baik untuk kehidupan di dunia maupun untuk kehidupan di akhirat. Nah, itu adalah contoh teks deskripsi mengenai dengan judul teknologi dan dunia maya. Di sini kita mempelajari tentang teks deskripsi. Nah, definisi teks deskripsi yaitu tulisan atau karangan yang isinya menjelaskan tentang kegiatan yang indera ya, seperti penglihatan, pendengaran, perasa, peraba dan juga pembau sebagai hasil dari pengalamannya. Adapun karangan deskripsi itu adalah menggambarkan tentang suatu objek dengan sejelas-jelasnya. Nah, itu adalah definisi teks deskripsi. Ciri-ciri karangan deskripsi yaitu objek yang dibahas dalam karangan deskripsi yaitu merupakan objek yang nyata atau dapat diterima oleh panca indera. Kemudian, objek pada karangan deskripsi dibahas secara rinci. Dan kemudian yang membaca teks deskripsi seperti melihat atau merasakan objek yang sedang dibahas. Nah, itu adalah ciri karangan deskripsi. Nah, itu tentang deskripsi. Kemudian kita akan melanjut kepada pelajaran selanjutnya, maksudnya pembahasan selanjutnya yaitu tentang kecap serapan. Ada di buku pada halaman 47 ya. Kecap serapan yaitu kata serapan adalah kata yang dalam bahasa Sunda yang asalnya itu diambil dari bahasa asing atau bahasa lain gitu ya, seperti bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Portugis, bahasa Cina, bahasa Sanskerta dan juga bahasa-bahasa lainnya. Pada buku dicontoh tuh ada dari satu kata bahasa serapan yang diambil dari bahasa Sunda, contohnya abdi, nah sama dengan saya ya, abu itu bapak, akhir adalah akhir dan lain-lain. Untuk yang kata serapan dari bahasa Cina ada bolai, seperti itu ya, yang artinya tidak jadi. Cap itu stempel, cap gome, seperti itu dan lain-lain. Untuk kata serapan dari bahasa Inggris, agen, komputer, nah itu adalah berasal dari bahasa Inggris. Misalnya agen adalah orang atau perusahaan perantara, nah seperti itu. Komputer itu adalah komputer, seperti itu. Airport itu adalah airport atau pelabuhan udara dan lain-lain. Untuk selanjutnya kecap serapan dari bahasa Latin atau bahasa Latin ya, amoniak. Nah, ini adalah asal katanya dari bahasa Latin yaitu sebangsa gas. Anatomi, ilmu tentang tubuh seperti itu. Anti adalah lawanan, diploma itu jasa dan lain sebagainya. Selanjutnya kasta serapan dari bahasa Prancis, amplop, apel, blokir, federasi, final itu adalah kata bahasa Sunda yang diambil dari bahasa Prancis. Kata serapan dari bahasa Portugis, almari, nah itu adalah lemari atau tempat pakaian. Antero itu sekeliling, bako, beludru, dadu, seperti itu dan lain-lain. Kecap serapan dari bahasa Sanskerta, nah adipati, nah itu adalah gelar bupati zaman dulu. Terus agama,
itu adalah kepercayaan pada Yang Maha Kuasa, seperti itu. Terus aksara asrama, seperti itu. Nah, terus ada kecap yang diambil dari bahasa Belanda seperti agen, agresi, akte, album, anduk, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu adalah bahasa serapan, bahasa yang kita gunakan sehari-hari tapi ternyata itu diambil dari bahasa asing, seperti itu. Itu adalah serapan. Contoh kata serapan yang digunakan pada kalimat. Nah, seperti ini ya. HP termasuk bagian teknologi, informasi, dan juga komunikasi. Nah, kata teknologi, informasi, dan komunikasi itu termasuk adalah kata serapan dari bahasa Inggris. Teknologi yaitu ilmu teknik atau kemampuan teknik yang berdasarkan ilmu eksakta yang dipakai untuk proses teknik. Adapun informasi adalah berita atau keterangan. Komunikasi itu adalah proses mengirimkan dan menerima pesan dengan menggunakan media yang tentu bisa digunakan atau tercapai. Seperti itu adalah contoh kalimat yang menggunakan kata serapan dari bahasa asing. Seperti itu. Pada pembahasan selanjutnya ada yaitu istilah teknologi. Nah, pada contoh di buku saha nu teu apal HP, unggal poe urang nyoo HP. Nah, siapa yang tidak kenal HP? Karena setiap hari kita memegang HP. Nah, HP itu adalah termasuk kepada kata serapan yang berasal dari bahasa Inggris dan itu juga merupakan istilah teknologi. Nah, HP itu disebut teknologi disebut juga telepon genggam. Nah, selain itu ada contoh-contoh istilah di teknologi. Yang pertama, dinamo, yaitu alat untuk menimbulkan tenaga listrik. Terus kipas angin, alat untuk menghasilkan angin ya, hawa supaya tidak gerah. Kulkas yaitu adalah lemari untuk mendinginkan atau membuat es. Listrik adalah tenaga yang timbul dikarenakan ada gesekan elektron. Kemudian istilah teknologi saja adalah mesin, yaitu alat yang memudahkan pekerjaan kita, seperti itu. Ngebor yaitu melubangi dengan menggunakan bor. Parabola yaitu antena TV yang bentuknya bulat, seperti piring yang bisa menerima saluran jarak jauh. Robot yaitu barang yang dilengkapi oleh alat elektronik sehingga bisa melakukan bermacam-macam. Tenaga surya yaitu tenaga yang ditimbulkan oleh panasnya matahari. Kemudian ada istilah teknologinya adalah satelit domestik, yaitu satelit buatan yang digunakan atau dipakai sebagai alat komunikasi di dalam suatu negara dengan gunanya untuk melancarkan siaran televisi dan lain-lain, seperti itu ya. Itu adalah istilah teknologi. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut yaitu mengenai kalimah barang. Kalimah barang sebelum ke kalimah barang ada contoh istilah teknologi yang digunakan pada kalimat. Misalnya, siapa yang tidak kenal HP, seperti itu ya. Nah, seperti itu. HP itu termasuk kata serapan dalam bahasa Inggris dan juga istilah teknologi ya, yang tadi ya. Seperti itu. HP dalam bahasa Indonesia disebut juga telepon genggam, telepon yang biasa dipegang oleh tangan. Nah, selanjutnya adalah kalimah barang. Kalimah barang yaitu kalimat yang menceritakan berupa kata atau intinya kalimah barang itu adalah kalimat yang mengenai kata benda ya. Seperti contohnya kalimat barang adalah gedong, misalnya contoh kalimatnya imana gedong. Gedong itu megah gitu ya, rumahnya megah. Terus kulit domba misalnya, contoh kalimat adalah sepatuna kulit domba, berarti sepatunya dari kulit domba. Kai jati atau kayu jati, contoh kalimatnya meja tulisnya terbuat dari kayu jati. Orang Cisewu atau orang Cisewu, contoh kalimatnya Dedi teh orang Cisewu, Dedi itu orang Cisewu. Jieunan Jepang atau buatan Jepang, contoh kalimatnya mobil Toyota teh jieunan Jepang. Mobil Toyota itu adalah buatan Jepang.
Nah, itu saja ya anak-anak pelajaran hari ini. Kita mempelajari mengenai di pengajaran 4 ini adalah tentang teks deskripsi, kemudian istilah teknologi, kemudian serapan, dan juga kalimah barang. Nah, itu aja. Mudah-mudahan pelajaran ini bisa dimengerti dan mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.